Kalian pernah ngebayangin gak sih suatu hari nanti lukisan yang kalian lihat di galeri itu bukan buatan manusia tapi hasil karya robot? Atau lagu yang kalian dengerin tiap hari ternyata diciptain sama AI? Keren sih, tapi serem juga ya. Apa iya seniman-seniman bakal digantikan sama mesin? Yuk kita bahas. Jadi gini, AI atau Artificial Intelligence itu udah berkembang pesat banget belakangan ini. Dulu AI cuma bisa ngitung-ngitung doang. Sekarang udah bisa bikin puisi, nulis lagu, sampai ngegambar lukisan yang keren-keren. Contohnya ada AI kayak DALL-E atau Midjourney yang bisa bikin gambar cuma dari deskripsi kata-kata. Kalian tinggal ketik lukisan pemandangan gunung dengan langit biru dan bunga-bunga warna-warni. Dalam hitungan detik jadilah karya seni yang keren. Nah pertanyaannya, apa iya AI bisa menggantikan peran seniman? Soalnya kan seni itu bukan cuma soal teknik, tapi juga ada unsur emosi, perasaan, dan pengalaman hidup yang cuma manusia yang punya. Tapi AI sekarang udah bisa nih belajar dari jutaan gambar, musik, atau tulisan yang udah ada di internet. Jadi dia bisa meniru gaya seniman tertentu atau bahkan bikin gaya baru sendiri. Tapi nggak cuman itu, AI juga bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien daripada manusia. Kalian bayangin aja deh, seorang seniman mungkin butuh berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan buat ngerjain satu karya. Sementara AI bisa bikin puluhan karya dalam hitungan menit. Jadi dari segi produktivitas, AI memang punya keunggulan. Tapi di balik semua kecanggihan itu, ada beberapa masalah nih yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, originalitas. Karya seni itu kan seharusnya unik dan punya nilai emosional yang dalam. Nah, AI itu sebenarnya cuma menggabungkan atau meniru data yang udah ada. Jadi karya yang dihasilkan AI mungkin terlihat keren, tapi apakah itu benar-benar orisinal? Atau cuma hasil copy-paste dari jutaan data yang udah dipelajarin? Kedua, nilai seni. Seni itu nggak cuma soal hasil akhir, tapi juga prosesnya. Ketika seorang seniman ngasilin karya, ada cerita di baliknya, perjuangan, emosi, dan makna yang ingin disampaikan. Nah, AI nggak punya perasaan atau pengalaman hidup. Jadi karya yang dihasilkan mungkin terlihat bagus, tapi apakah punya makna yang dalam? Terakhir, masalah lapangan kerja. Kalau AI udah bisa bikin karya seni dengan cepat dan murah, apa artinya buat seniman-seniman manusia? Apakah mereka bakal kehilangan pekerjaan? Atau malah jadi nggak dihargai lagi? Karena AI bisa bikin karya yang serupa dengan harga lebih murah. Nah di sisi lain, AI juga bisa jadi alat yang bermanfaat nih buat seniman. Jadi alih-alih melihat AI sebagai saingan, kenapa nggak kita anggap aja sebagai teman kerja? Contohnya, banyak seniman sekarang yang pakai AI buat bantu mereka dalam proses kreatif. Misalnya seorang pelukis bisa pakai AI buat generate ide-ide visual atau kombinasi warna yang unik. Atau seorang musisi bisa pakai AI buat bikin mekalian di dasar yang bisa mereka kembangkan lagi. AI juga bisa bantu seniman buat eksplorasi gaya-gaya baru. Misalnya kalian seorang ilustrator yang biasanya gambar dengan gaya realis, kalian bisa pakai AI buat eksperimen dengan gaya abstrak atau surreal. AI bisa jadi alat buat eksplorasi kreativitas kalian lebih jauh. Selain itu, AI juga bisa bantu seniman buat menjangkau audiens yang lebih luas. Contohnya, dengan bantuan AI, kalian bisa bikin konten seni digital yang bisa di-share ke media sosial atau platform online. Jadi, karya kalian bisa dilihat sama lebih banyak orang dan siapa tahu bisa jadi sumber penghasilan baru nih. Jadi, gimana caranya supaya AI nggak jadi ancaman buat seniman, tapi malah jadi alat yang bermanfaat? Pertama, kolaborasi. Seniman bisa belajar buat pakai AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Misalnya kalian bisa pakai AI buat generate ide atau konsep dasar,
Tapi kalian yang nentuin arah dan makna dari karya tersebut. Jadi AI cuma jadi asisten kalian, bukan yang ngasilin karya sepenuhnya. Kedua, edukasi. Seniman perlu belajar cara pakai AI dengan bijak. Gak cuma sekedar pakai, tapi juga ngerti batasan-batasan AI. Jadi kalian bisa maksimalin tuh potensi AI tanpa kehilangan esensi dan karya kalian sendiri. Terakhir, regulasi. Pemerintah atau organisasi seni bisa bikin aturan-aturan buat ngejaga orisinalitas dan hak cipta karya seni. Misalnya, karya yang dihasilkan AI harus diberi label khusus. Atau seniman yang pakai AI harus ngasih kredit ke karya yang dipakai. Jadi nggak ada tuh yang merasa dirugikan. Jadi, bisakah robot jadi seniman handal? Jawabannya bisa, tapi nggak sepenuhnya. AI memang punya potensi buat bikin karya seni yang keren. Tapi dia nggak bisa menggantikan peran seniman manusia sepenuhnya. Seni itu nggak cuma soal teknik atau hasil akhir loh, tapi juga tentang emosi, cerita, dan makna yang cuma bisa dihasilkan oleh manusia. Tapi AI bisa jadi alat yang bermanfaat nih buat seniman. Dengan kolaborasi yang tepat, AI bisa bantu seniman untuk mengeksplorasi kreativitas mereka lebih jauh. Jadi, alih-alih takut sama AI, mending kita belajar buat memanfaatkannya dengan bijak ya. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian setuju AI bisa jadi teman kerja buat seniman? Atau kalian masih ragu sama kemampuan AI? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.